kan. Biasanya sharing sambil duduk kan sambil ngopi. Oke. Sebelum itu langsung Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Semangat. Oke, sebelum itu kayaknya udah ngantuk-ngantuk darah ya aku lihat. Nah, aku pengennya aku pancing dulu supaya tidak ngantuk. Soalnya XDS ini lagi viral-viralnya. Kalau nak dia mengicuan cuan juga. Alhamdulillah bulan ini banyak juga aku proyek. Alhamdulillahnya. Kayaknya ada 5 deh. Tak tahu nyelesaikan cak mana. Nah, sebelum itu kalau aku ngomong developer Palembang, teman-teman jawab kita pacak. Jadi developer Palembang kita pacak. Nah, mulai 3 kali, pacaknya 3 kali. Jadi developer Palembang kita pacak, developer Palembang kita pacak, developer Palembang kita pacak. Oke? Mulai ya, developer Palembang Kita pajak. developer Palembang Kita pajak. developer Palembang Kita pajak. Baca. Tidak pakai looping. Tidak. Tadi Nah, sebelum itu perkenalkan nama aku Ahmad Ilmi atau biasa teman-teman panggil aja Ilmi ya. Kalau pakai Ahmad juga tidak apa-apa, jangan lupa dipanggil Ahmad. Soalnya Ahmad nama bapakku. Nah, untuk sekarang aku berkuliah di Politeknik Negeri Sriwijaya, Polsri, di jurusan Manajemen Informatika. Di sini ada? Konsri. Kalau pagi tadi ini nostalgia Diksar ya. Iya. Aku jurusan Manajemen Informatika, tepatnya prodi D4 Manajemen Informatika, masih semester 1. Nah, untuk pengalamanku untuk sekarang aku seorang indie hacker. Nah, tapi bukan hacker yang mau bocah biorka itu ya. Ada di googling baik di hacking itu apa dia. Intinya cak mana kita tuh ngoding bisa cuan. Nah, itu indie hacker. Nah, untuk sekarang aku juga berorganisasi bisa dibilang ya di komunitas salah satu komunitas di Polsri yaitu Google Developer Group on kampus. Tepatnya aku jadi core team backend. Kayak Kak Irfan di sini. Nah, sebelum itu nantinya kayaknya kami juga ngadain studi-M. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa join studi jenis backendnya GDG Polsri. Nah, untuk detail mengenai itu, teman-teman bisa lihat websiteku ilmivotingku.me. Nah, kalau lupa nama websitenya ketik nama lengkap Ahmad Ilmi Al-Akbar di Google, muncul ya, insya Allah. Ilmi lagi. Nah, kalau Instagram ini ilmi.lagi yang aktif. Nah, langsung kita masuk deh di materi. Nah, sebelum itu di sini ada yang pernah coba React nggak? Coba React? Yang pernah coba React? Waduh, tapi lawan banyak ini. Soalnya React ini belum terlalu viral di Indonesia, belum ada sensasi. Kalah sama PHP kata dulu. Kalah. Cuman lalu di luar negeri itu, waduh lah banyak. Contohnya kayak OpenAI. Tahu OpenAI? Waktu pendanaan itu besar pendanaan OpenAI daripada IKN. Udah denger kan? Nah, benar. mereka pakai React. Nah, tapi sebelum itu kalau teman-teman sudah pakai React, mungkin teman-teman udah dapat permasalahan di React-nya apa? Sebenarnya kalau aku mau jujur, aku udah pakai React itu udah kayak 2 tahun lebih. Nah, permasalahan yang aku dapat itu yaitu banyak sekali. React itu ribet. Nah, mungkin teman-teman enggak mungkin ribet. Nah, tapi kalau teman-teman dalami, React itu ribet. Kenapa? Karena semua ini state management, routing, CSS framework, data fetching, bundling, TypeScript, ESLint, end-to-end safe API itu kita yang handle. Nah, di setiap poin di sini, teman-teman harus ada tool yang kita pakai. Nah, kalau teman-teman state management pernah dengar Redux, jQuery, itu dipilih kita yang pilih. Routing, React Router, terus ada lagi routingnya yang lain selain React Router. Aku tidak tahu ya, tapi aku pakai React Router. CSS framework, tahu Tailwind? Tahu Material UI? Tahu. Itu kita dia yang config-nya. Ribet kan? Nah, lalu data fetching, ada Axios atau bisa pakai ini API dari Node.js, pakai fetch, terus bundling, ada bubble, ada webpack, ada fitur, dan itu ada kekurangan kelebihan masing-masing loh. Jadi teman-teman kalau salah pilih bisa kacau pengembangannya, bisa mulai dari awal lagi, mohon maaf. Nah, terus TypeScript, ada yang tahu TypeScript? Tahu. TypeScript itu dia JavaScript, cuman dia ada tipe datanya. Nah, itu kita yang config-nya. ESLint, kaget dulu ESLint. Tapi kita dewek config-nya. End-to-end type safety. TRPC, udah dengar? Belum ya, belum terlalu mendalami React berarti ya. Nah, semua ini kita dewek tentunya. Nah, maka dari itu di balik aplikasi React yang kita bikin, di belakangnya itu ada tools-tools ini. Ada
Axios untuk fetching API, ada React Router untuk routing React-nya, ada React Query sama Redux untuk state management, ada TypeScript, ada TRPC, ada Redis untuk caching, ada build tools, webpack, filter. Itu kita yang pilih. Jadi semua itu di balik aplikasi React itu nggak langsung jadi aplikasi React. Bahkan kalau zaman dulu sebelum ada create React app, bikin aplikasi React itu susahnya. Jujur, susahnya. Kalau sekarang tinggal pakai command line nih. Create React app sudah. Ya. Create VT sudah pakai plugin React. Dah. Nah, dari masalah itu, teman-teman itu kan dia milih tadi, teman-teman itu rawan sekali yang namanya over engineering. Tahu over engineering? Gak tahu. Jadi over engineering itu teman-teman semisal dikasih aplikasi yang simple, sesimpel aplikasi kayak aplikasi to do lah, aplikasi jadwal lah, aplikasi absen. Terus teknologi yang dipakai meskipun kayak di sini. Nah sebenarnya itu tidak perlu. Nah kenapa bisa terjadi? Karena kita ada kebebasan untuk memilih teknologi apa yang bakal kita pakai ke depannya. Nah agak cak mana kalau aku ini tidak terlalu hype lah orangnya, tidak terlalu hype bis, tidak terlalu ada framework baru, lanjak ke Prisma rilis, lanjak ke Prisma lah migrate dari Rust ke JS lagi, lanjak ke Drizzle, lanjak ke apa lagi yang baru sekarang nih, Remix, lanjak ke Deno, lanjak ke. Nah cak mana kalau aku masih start di Mer, aku proyeknya aku produktif atau pakai Mer, tahu Mer? Tahu. Mer itu tech stack zaman dulu, zaman dulu juga sih. Kalau dia ngomong zaman dulu tuh baru 2014, 2015 ya, sampai 2020 lah trennya. Dia ini database-nya pakai Momo, back-end-nya pakai Express, front-end-nya pakai React, runtime-nya pakai Node.js. Nah ini dulu, waduh sempat viral-viralnya dari 2014 dulu. Kalau teman-teman lihat lagi sejarahnya, itu era kemasannya single page application lah. Nah, kalau teman-teman pakai Mer ini, itu kan front end sama back endnya terpisah kan, tidak kayak Laravel. Kalau front end sama back endnya satu, back endnya di controller sama model, front end di view kan. Nah kalau Mer ini, back end sama front end dipisah, front endnya React, back endnya Express. Nah itu masing-masing ada abstraksinya, cara ngodingnya masing-masing. Nah maka dari itulah kita ada resiko, ada resiko bikin back end yang bagus, front endnya jelek. Atau tidak front end-nya bagus, back end-nya jelek. Nah, jadi ngapa bisa terjadi? Karena codingannya front end sama back end beda. Nah, maka dari itulah datang salah satu framework paling produktif bagi React, yaitu Next.js. Aku sebenarnya nyari PNG-nya accidentally dapat yang palsu, tapi ya sudah, karena ngejar deadline nggak apa-apa. Nah, jadi apa itu Next.js? Next.js itu sama kayak Laravel, framework. Nah, apa yang membedakan Next.js ini dengan React biasa? Kalau React itu, dia cuma di query untuk bikin UI. Nah, maka dari itulah kita masih perlu tool tadi untuk bangun aplikasi kan? Nah, akan tapi kalau Next.js ini, framework lah jadi untuk routing, untuk state management, untuk bundling, data fetching, data loading, itu semuanya ada di Next.js. Tidak perlu kita pikir ke. Jadi, pas kita bikin aplikasi itu terima jadi. Dan Next.js ini abstraksinya simple. Jadi yang biasa MVC, maaf keadaannya yang agak kontrol, kita bikin halaman satu harus bikin view-nya, controllernya, modelnya masing-masing. Kalau di Next nih, nak kita jubel ke satu file bisa. Karena dia code splitting-nya sudah di-handle itu. Jadi kita tinggal ngoding baik. Bahkan bisa kita ngomong tuh kalau kita Next.js ini sebenarnya tidak perlu lagi belajar React, belajar Node karena abstraksinya paling tinggi ini. Dan bahkan sekarang ini lagi tren-trennya indie hacking tadi, bikin aplikasi ngasih kecuan. Nah, kalau teman-teman lihat di Bali itu banyak bule. Nah, bule-bule itu biasanya lagi hobinya indie hacking sekarang. Jadi belajar bikin aplikasi kecil-kecil. Indie hacking itu bikin aplikasi sehari 2 hari selesai. Pakai Next.js, bisa pakai Next.js ini bikin aplikasi 1 hari selesai. Bahkan aplikasi demonstrasi aku kaget itu cuma bikinnya 10 menit cuma. 10 menit. Itu CRUD-nya ada. Nah jadi itulah tadi, Next.js ini framework lah jadi framework yang dibangun di pojok React. Jadi kita benefit React dapat, terus ada fitur-fitur yang bisa membantu kita. Nah pentingnya nggak sih pakai Next nih? Cak mana kalau kita pakai React baik? Nah kalau teman-teman buka dokumentasi React, React-nya dewe nyaran ke kita pakai framework.
baca ini. However, if you are building a new app or a site fully with React, we recommend using a framework. Tidak percaya carilah dewek. Nah, React-nya dewek yang nyuruh. Nah, terus apa yang membuat Next.js ini spesial? Next.js ini yang teman-teman yang pakai React tadi, siapa tadi? Yang pernah pakai React? Vanilla ya? Nah, kalau pakai React itu, dia kan di-rendernya di client. Apa kejelekannya? Yang pertama, state manajemennya salah, data fetchingnya salah, use effect lah, itulah, inilah, state manajemennya lah, Redux lah. Terus apa lagi yang salah nih? Routingnya salah. Dan juga datanya galau-galaunya di-handle di klien di browser, jadi SEO-nya jelek, tidak muncul di Google. Nah, cuman di Next.js ini ada fitur yang spesial di React.js dan membuatnya overpower, yaitu apa? Server side rendering. Jadi yang biasanya tampilannya di backend di klien, di render di server. Jadi kalau biasanya client side rendering itu renderingnya di handle sama klien, sekarang kliennya terima jadi baik, halaman lah jadi. Nah, aku jelasin dulu flow-nya gimana. Kalau React biasa, tadi pakai client side rendering dia, yang dimana galau-galau itu prosesnya di handle pakai di browser. Nah, jadi server ini cuma ngasih bundle JS baik, bundle JS-nya baik. Bahkan teman-teman bisa taruh kayak index HTML, ditaruh di object storage bisa jadi tampilan ini, karena dia ngasih bundle JS-nya baik. Nah, terus tampilannya dieksekusi di front end. Nah, sedangkan server side rendering itu terima jadi baik, data-datanya lah ada di halaman itu. Aku demonstrasi itu dulu ya, sebentar. Gak apa-apa ya, ada istri aku di sini. Santai. Aduh, suram nih. Gak malu, bukan kan malu ya. Akhirnya jalan di background, tapi tidak apa-apa lah. Kita tunggu baik, sabar. Oh. Cek. Halo. Ada nggak suara? Kedengeran nggak kayak ini? Kayak gini kedengeran nggak? Yang di atas kedengeran kan? Aku pakai ini dulu ya sementara ya. Kayaknya Saro nak megang dua tangan, sikap tangan nih. Pakai mic Kak, lagi recording. Oh, lagi recording ya? Nah, ya. Nah, kalau aku buka dulu. Ada kantong nggak? Oh iya ada kantong. Aku mau kasih enggak sarannya. Yang aduh, kering nyamuk aku. Ada apa? Nah, di sini aku ada aplikasi yang nampil ke data-data kucing. Nama kucingnya Yanto, Cecep, Yanto Duo, ada Rapi, halo Rapi, ada Almighty Yanto, Almighty Orange, sama Yanto Duo. Nah, ini di render. Ini di render di server. Nah, mana cara kita tahu di render di server? Kalau yang biasanya di render di server tuh jarang adanya loading. Jadi kalau buka aplikasi langsung ada datanya. Ngapa? Kalau kita buka, kita inspect di sini di network, datanya itu lah masuk di HTML-nya. Nah, kita buka network, kita refresh ke sini. Aduh, kocak. Nah, kita refresh ya. Nah, ini ada halamannya. Nah, Yanto, Cecep, Rapi, Oren, inilah sudah dirender di halamannya. Jadi kliennya lah ada datanya. Nah, sedangkan sama yang di klien, kalau di klien kita buka, di klien ya kita tunggu dulu. Nah, dia loading dulu biasanya. Baik loading ngecek ini atau ada spinner, dia loading dulu biasanya. Nah terus kalau kita buka data yang di sini, Yanto-nya udah ketik. Kenapa? Karena Yanto dan kawan-kawannya itu dirender melalui API. Nah yang ini data-data si Yanto tipenya kampungan, terus ada Cecep, breaknya Oren. Dia direndernya di klien. Jadi itulah ngapa React itu SEO-nya jelek. Karena kalau oleh bot crawler Google itu dia tidak dapat data-datanya. Nah jadi singkatnya itulah bedanya React sama Next. Kalau React biasa dia di klien, rendernya di klien. Nah kalau di Next ini dia bisa renderingnya di server. Nah kalau kita di server, di Next itu kita bisa bikin API juga. Jadi dia full stack, back end bisa, front end bisa, dan semuanya itu dalam satu folder, satu source code. Jadi abstraksinya sudah jelas. Jadi tidak kating lagi yang gambar kudo belakangnya bagus, depannya jelek. Jadi pas dipukul rata karena source code-nya ada di situ galau. Nah, lanjut. Waduh, terbuka proyek aku. Nah, lanjut. Nah, jadi apa yang ditawarkan sama server side rendering ini?
Yang pertama kita dapat fitur yang namanya server action. Nah, jadi kalau biasanya yang MVC itu biasanya masih perlu metode post, put, delete untuk sharding-nya, di Next ini sudah di-handle sama server action. Jadi kita tinggal bikin function dijalankan di klien, kayak function di server bisa. Mudah dia. Nah, terus data loadingnya simple. Tadi aku tunjukin ngapa simple. Terus ada ini API route handle ya. Dia bisa bikin API lah di Next.js-nya. Terus ada React server komponen. Terus ada better SEO performance. Jadi teman-teman tidak usah khawatir dengan yang namanya SEO kalau teman-teman sudah pakai Next.js. Nah, terus simplified pending state. Jadi masuk ke state loadingnya lebih mudah kalau pakai Next.js. Nah, kita langsung kenal deh, cukup ngomongnya. Kita langsung kenal. Karena kalau tidak kenal maka tak sayang maka tak, kalau tak cinta maka tak cuan. Ya. Oke, kita lanjut. Kita sebelum aku demonstrasiin dulu. Kenapa Next.js ini lebih mudah data loadingnya? Nah, di sini kalau teman-teman analisa, saran pakai sikot tangan. Nah, di sini kalau kita analisa, tadi kan kalau biasanya kita bikin aplikasi pakai MVC, itu biasanya teman-teman bikin controllernya dulu kan, bikin controller, bikin modelnya dulu. Nah, kalau di Next.js, kalau kita nak buka data, nak ngeload data, tinggal kita bikin function atau kita langsung ke web dari DB. Kita DB-nya kita ambil data kucing. Oke, sorry belum ku import. Nah, kita ambil data kucing di sini. Catch, kita find many. Nah, jadi kalau nak ngeload data tinggal cek ini baik, bisa langsung dari database. Ini kurang error. Ada div, bukan di front end, di server, cuma dia di tampilannya. Nah, ini ada div. Jadi kucing-kucingnya langsung aku masuk ke di server ini lah. Jadi kita tidak perlu view, tidak perlu model, model masih perlu, tidak perlu controller. Jadi view controllernya sudah di satu folder ini. Bahkan yang biasanya metode CRUD itu bisa kita masuk ke dalam satu folder ini. Nah, cak mana caranya? Langsung kita demonstrasi. Yang punya bawa laptop siapa di sini? Yang bawa laptop? Waduh dikit ya. Yang bawa laptop langsung kita demonstrasi di sini di tempat. Langsung kita kenalan dengan Next.js ini. Oh. Cak mana ini? Pegangan Kak, ada yang megangin enggak? Iya siapa? Kalau nih. Jangan Raffi nama praktek kan? Oh, sudah, anak praktek. Iya. Maafkan yang repot ya. Tolong deh. Ya sudah, iya nak tolong. Ini sih kayaknya nggak apa-apa sebenarnya kan. Kayak pada saya ngerti. Ya jangan masuk ke mati deh. Nah, cara bikin proyek Next.js pertama kita itu simple guys. Pertama teman-teman buka command prompt yang pakai Windows. Kalau yang pakai Linux pakai terminal. Kalau Windows sekarang ada Windows terminal pakai juga tidak apa-apa. Nah, syaratnya apa baik? Teman-teman minimal sudah ada Node.js terinstall. Nah, cara mana memastikannya? Tinggal ketik B. Kalau kita ketik Node, min v atau versi, bakal muncul versinya. Terus kita harus ada package manajernya juga. Biasanya kalau kita install Node ini, npm-nya itu lah dapat juga lah bonus, lah paketan. Nah, kalau kita keluar ke versinya muncul juga. Nah, berarti kalau sudah kayak gini, teman-teman sudah siap bikin aplikasi Next.js baru kita. Nah, teman-teman tinggal bikin baik. Mana cara bikinnya? Teman-teman tinggal ketik npx create next app. Sudah? Percaya? Pakai enter. Kita tunggu. Nah, langsung ditanyain nama proyek kita apa? Kita langsung deh Fatal Web Framework. Fatal Web Frameworks. Nah, terus ditanya, pakai TypeScript dah? Pakai baik. Kan teman-teman pakai JavaScript juga ada apa? Jangan pakai TypeScript. Ya sering kita lewati dulu karena kita masih contoh di sini. Nah, pakai TLU CSS dah? Boleh lah, pakai bel ya, biar mudah. Nah, SRC kita yes ke baik karena kalau SRC udah mudah kita ngatur foldernya. Nah, di sini Next.js ada tipe 2 router, yaitu page router sama app router. Kita pakai yang terbaru baik, yang mudah lah. Karena app router ini kita bisa pakai server komponen. Jadi kita di front end di view-nya kita bisa masuk loading data dari database. Yes ke turbo pack dan kita tidak lama nunggu compilingnya. Ini yang building tool-nya. Langsung ditentukan di sini kan, tidak bohong nggak kan? CSS-nya lah ada, TypeScript-nya lah sudah dipintai, ESP-nya lah ada.
Compilernya ada kan, build toolnya kan. Jadi kata lain kan yang kita nentuin yang dari awal kan. Yang kalau biasa kita pakai React. Nah tinggal di yes ke baik, yes no baik. Import alias kita yes ke, karena biar mudah kita import file. Hop. Nah tinggal enter baik sudah. Selesai. Percaya? Tungguin. Kita tunggu ya, agak lama soalnya aku pakai npm ini. Kalau nak lebih cepat boleh teman-teman pakai apa sales ban? Bun. Nah pakai ban. Nah pakai ban dia kan jadi catching. Tapi kalau teman-teman masih nak pakai Node.js pakai npm nggak? Oh, kita tunggu ke baik. Gak apa-apa kak ya? Makan kok internet dikit nih. Ya. Kita tunggu baik karena dia karena di JS ini dia ada modul-modulnya. Nah nanti di sini semuanya sudah di-handle. Modul penginstalasi modul-modulnya. Jadi terima jadi baik. Nah, inilah sudah sukses. Nah, teman-teman tinggal buka editor kesayangan teman-teman, VS Code, JetBrains atau aku produktif pakai kursor karena ada AI-nya. Langsung kita buka baik. Cara mudahnya enggak? Ada enggak pelajari? Teman-teman tinggal buka file, open folder. Nah, tinggal cari folder tadi, Fatal Web Framework. Nah, kita tunggu. Nah, jadi struktur folder next ini mudah. Kayak gini baik. Ada node modul, sudah dasar digabungkan lagi. Ada public. Public ini kalau kita nak masukin data statis kayak gambar dan lain-lain. Nah, terus ada source, ada app. Sudah inilah aplikasi kita. Dakate yang namanya model. Model kita bikin lagi kayak. Dakate yang namanya view, Dakate yang namanya controller, semuanya ada di sini. Di folder app ini. Nah sekarang kita langsung praktek bikin aplikasi CRUD. Nah yang pertama-tama yang kita harus lakukan kalau kita nak CRUD kita perlu ada namanya database. Nah kita bikin dulu yang gratisan yang online. Gak apa-apa pilih ilmu dikit. Kalau pengen bikin database yang gratisan. Nah ini kita pakai PostgreSQL. Pernah dengar? Gajah. Kalau gajah duduk kalau developer gajahnya gajah ini nah. Gajah biru. Nah teman-teman tinggal bikin di project di sini. Nah namanya apa? Fatal Database misalnya. Fatal Database. Nah untuk cloud service-nya kita AWS karena dia ada regen Singapura biar cepat. Gak ada kita tunggu dulu kan bagi datanya kan. Nah Singapura regionnya. Terus kita create project. Nah dapatlah kita database baru kita siap dipakai. Nah, duit tunjukin. Nah ini nanti dikasih URL database-nya. Nah teman-teman ingetin, kalau saya inget coba saya karena di notepad atau biar lemak copy paste-nya nanti. Nah terus kita kalau sudah ada database-nya tadi sudah dibikin, kita perlu yang namanya ORM. Nah kalau Laravel tadi kan ORM-nya Lado. Nah kalau Next.js ini kita dikasih kebebasan pakai ORM-nya apa. Nah kita pakai yang paling mudah yaitu Prisma. Cak mana cara bikinnya? Teman-teman tinggal install package Prisma di sini. npm install Prisma. Kita tungguin lagi. Kita pakai yang cepat lah ya. Kalau teman-teman pakai npm aku pakai npm di sini. Biar cepat. Karena dia lagi disimpan package-nya, jadi kita tinggal pakai ulang-ulang di sini. Itu enaknya pakai npm. Kita tunggu di sini. Nah, selesai. Nah, teman-teman tinggal trigger package Prisma-nya. Caranya kayak gimana? Teman-teman ketik npx prisma init. Apa itu init? Init itu initialize. Tahu kan initialize kan? Bikin baru. Nah, nanti dia bikin folder baru yang namanya Prisma di sini. Nah, di sini kita bikin model database kita. Nah, kita nak bikin CRUD apa? Kucing lagi? Apa? Kucing lagi bela Nah, caranya gimana? Teman-teman tinggal ketik model. Bukan tagline model ya. Nah, kalau udah kasih sintas writing-nya teman-teman tinggal cari extension-nya di sini namanya Prisma. Mau dia ketik warna-warni ya. Nah, Prisma di sini. Nah, kalau ada insya Allah warna-warni dia. Kalau udah ketik reload dashboard-nya. Reload. Nah, reload window. Nah, baik lagi. Kalau kita bikin tabel, kita ketik model di sini. Model, bukan tagline. Nah, modelnya cats, kucing. Nah, di kucing ini kalau database biasanya ada ID-nya kan, identifier. Karena kalau identifier nggak pacet nilainya.
Nah, kita bikin ID di sini. Tipe datanya string karena kita bakal pakai UUID. Nah, ID ini kita kasih tahu bahwasanya kolom ini ID. Nah, terus kolom ID sudah pasti unik, kita bikin unik. Nah, terus kan tidak mungkin kita bikin ID-nya siko-siko kan? Nah, kita bikin dia auto generate. Cak mana bikinnya? Dia ketik default. Nah, UUID. Nah, nanti dia setiap kita bikin record baru di database, bikin barisan baru, nanti ID-nya ini langsung dibikin secara otomatis. Nah, terus kucing ini ada nama. Kita bikin nama. Nih. Terus tipe data nama apa? Nama apa? String kan? Nggak ada nama integer. Nggak ada kucing 1, kucing 2. Bisa. Cuma bingung banget kakek. Oh, yang mana yang 1, yang 2? Nggak ada. Ada apa di sini namanya kucing 1, 2, 3? Ada kan? Kita pakai string. Terus kita brief. Brief ini apa tuh? Jenisnya apa? Anggora kayak, kampungan kayak, PSA kayak, laju software kayak. Masing. Nah, ininya jenisnya kita bikin. Nah, terus kita bikin apakah sudah di apa namanya spek-nya apa? Yang supaya dapat baca ini beranak lagi. Dia disterilkan. Nah, kita bikin supaya kita ketahui bahwasanya kucing kita sudah disterilkan apa belum. Nah, kita bikin disterilkan, iya apa tidak ya kan? Sudah steril apa belum? Sudah belum. Jadi kita pakai tipe data Korea. Nah, terus kalau cakaran kita katakan datanya. Nah, kita taruh di sini tanda tanya. Nah, apa maksud tanda tanya ini? Jadi kalau misal kita bikin data, bisa kita lewati ini. Jadi kalau dia udah KT, datanya sudah ada KT, kayak gitu. Bisa kosong. Nah, jadi bikin data bisa kayak gini, sudah. Gak percaya? Bisa kan kayak. Nah, jangan lupa kayak Laravel kita bikin Genvi, biasanya sudah bawaan kalau kita bikin Prisma tadi. Nah, ini ada URL-nya, teman-teman tinggal copy paste bayang dari Neon ini. Nah, nanti kita masuk ke sini lah bisa nyambung ke database. Nah, sekarang di sini kan ada data. Nah, caranya kita ngirim data ini ke database. Teman-teman tinggal ketik baik npx prisma migrate dev. Nah, jadi dia memigrasi ke data dari skema ini ke database kita tadi. Nah, nama migration ini nanti ditanyain, kita tunggu dulu. Agak lemah internetnya, nggak apa-apa lah, karena internetnya printer nggak ya, nggak apa kan? Hidup biasa. Belum bangun. Ya, biasa jatuh. Nggak apa-apa, indosat guys, sabar. Nah, namanya kita create cat table, bikin tabel kucing. Dapat sudah kan? Nah, kita tunggu sampai dia selesai. Aturannya ini cepet guys, cuma kalau internet terhalang internet baik. Makanya. Selesai ya. Sudah, database-nya lah bisa ini. Nah, mana cara kita ngejalan ke aplikasinya? Database-nya ada, berarti modelnya lah ada, view-nya sudah pasti ada, kontrol sudah pasti ada. Nah, mana cara jalan ke aplikasinya? Teman-teman tinggal ketik baik npm run dev, sudah berjalan aplikasinya. Kita tunggu. Nah, muncul dari ini sudah siap dijalan ke. Nah, teman-teman ingat nih dia di mana? Di sini localhost portnya 3000. Kita buka. Kita tutup lagi udah tahu localhost 3000. Nah, nanti dia compiling, kita tunggu. Nah, sudah, inilah halaman dasar Next.js. Nah, mana cara menghapusnya? Teman-teman tinggal buka baik di page ini. Nah, ini kontennya tinggal hapus yang div ini. Tahu kan div HTML, tapi kalau di React ini namanya JSX, JS XML. Bukan HTML sebenarnya, tapi tetap cara modelnya sama kayak HTML. Nah, di sini kita muncul lagi kita ketik hello world. Enggak usah halo fatal, enggak usah halo wong Palembang. Nah, nanti di sini bakal berubah jadi halo wong Palembang. Nah, cara mana nih? Hitam ini gelap. Cara mengubah temanya, ini kan tema defaultnya dark kan. Nah, kita ubah jadi light. Cara mana? Tinggal ketik prefer color scheme di CSS ini jadi light. Bang, langsung silau. Wow, canggih. Gak ada canggih-canggih juga. Nah, sekarang mana cara kita ngeload datanya? Nah, sebelum itu kita kan belum ada data kan? Nah, kalau kita nangis database-nya dari Next ini mudah. Dari Prisma ini lebih tepatnya. Teman-teman tinggal ketik npx prisma studio. Nah, nanti dia bakal ada kayak PHP MyAdmin lah versi ini. Nah, nanti ada tabel-tabel yang sudah kita bikin. Nah, kucing.
Hop. Nah, kita record di sini. Nama kucingnya siapa? Yanto. Breednya pelaju short hair. Nah, Depan. nah, jadi kita lada si Yanto ini di kucing. Aduh, mulai pula ini. Pelaju short hair. Request Nadia kak. Oke, Nadia. Nadia tipe datanya apa kak? Kerta mandi. Tempat short hair. KSA. KSA. Ah ya udah. Nah, apa unik. Aduh. Bari. Ah, ini bug dari Prismanya ini. Bikin isu ini. Oh, Apa lagi masuk nama kau? Mari. aduh, ngelek dulu internet kita guys. Panjangan kata mati. Kata mati software. Ngelek internetnya sabar. Kayak Ah. salah ya. Iya, acaranya sponsor kan. Telkom. Nah, jadi kita ada kucing Yanto sama Nadia. Yanto pelaju short hair, Nadia kata pelaju short hair. Nah, cara cara kita ngelut ke datanya, teman-teman tinggal ketik di sini cops kucing, kucing lah, kucing. Nah, di sini kita query database-nya, kita wait, kita tunggu. Nah, karena JSD kalau udah kita wait dia langsung jalan yang di bawah. Jadi kita tunggu dulu. Await DB ini belum kita bikin dulu di SRC ini folder lib. Nah, di library ini isinya database, dia bakal dari client database kita. Nah, kita import Prisma Client. Nah, Prisma Client ini yang bakal nyambungin kita dengan database kita nanti. Nah, terus kita ekspor variabel namanya database, basing, database jadi, DB jadi, Prisma jadi, tapi aku biasain DBB, mudah kan? DB sudah. Nah, kita bikin objeknya new Prisma Client. Nah, jadilah bisa kita nyambung ke database kalau cak ini. Nah, kita await DB, kita import DB catch, kita find many, jadi kita cari galo-galo. Nah, sebelum ini ada error. Nah, karena kita bikin await di function synchronous, kita bikin dulu asynchronous dulu di sini. Caranya mudah, pakai async. Bukan asing ya, bukan asing itu ya, asynchronous, bukan ini karena habis asing, bukan. Nah, kalau teman-teman di sini lah sudah ada kucingnya, cara nampilkannya sekarang? Nah, cara nampilkannya simple. Kita bikin list dulu ya kayak biasa. Order list, Nah, di sini kita kucing-kucing ini kan dia array kan di sini kan. Berarti datanya ada banyak. Nah, kita bikin perulangan supaya dia bisa menampil siko-siko di HTML-nya. Kita bikin kucing-kucing map. Nah, jadi kita mapping data-data kucing-kucing yang awalnya data yang banyak jadi siko-siko. Nah, jadi kita bikin map ini parameternya function. Nah, kita bikin di sini kucing. Terus indeks kucingnya ke berapa? Nah, terus kita bikin di sini list. Nah, nanti kalau kita ketik kucing di sini, karena kita pakai TypeScript lah, ada kolomnya. Jadi kita langsung tampilin namanya, kucing name. Nah, terus di sini jangan lupa key-nya biar ada error. Biar dia karena map ini harus ada key-nya supaya identifier HTML-nya. Nah, kalau kita muncul di sini, nah, sudah ada yang untuk sama Nadia. Sudah muncul kan? Nah, cara tampilin ininya, breed-nya. Nah, teman-teman tinggal tampil deh. Kita kasih batas deh, strict lah ya. Nah, kucing. Nah, kalau kita masuk variabel ke view React ini, mudah, nggak usah pakai add lagi. Kalau yang bisa kan add. Lalu next, React, kita cuma butuh purawal ya. Nah, dari purawal kita masukin dengan variabelnya. Kucing breed. Nah, jadi muncul. Nah, Yanto pelaju short hair. Nadia Kertapati short hair. Muncul kan? Nah, cak mana cara kita nambahinnya nih? Simple. Teman-teman tinggal bikin baik di sini form. Ah, kayak biasa. Nah, terus teman-teman styling dulu lah. Kayak dulu lah. Kita bikin input dulu. Kita bikin div, kita bikin label. Labelnya nama. Terus di sini input. Nah, input name-nya kalau kita nak masuk kolom name, kita jadikan name. Hop, name. Nah, terus habis itu kita masuk lagi kolom baru. Breed-nya. Ah, terus kita kolom baru. Langsung ada style ke belum? Pakai checkbox. Nah, ini breed dulu kok. Jenis. Ah, terus ini apa namanya tadi? Apa? Iya, steril. Nah, terus name-nya di sini spade. Terus tipenya checkbox. Karena dia boleh kan tadi kan. Nah, nantilah sudah ada formnya di sini. Nah, nama, jenis, steril. Nah, ini kan belum ada stylenya. Kita taruh deh stylenya. Kita kasih outline biar mudah dia ininya. Class name, border.
pakai Tailwind ini ya. Tailwind sudah disetup, tidak perlu ribet lagi kita konfigurasi Tailwindnya. Itulah enaknya Next.js. Nah, jadi kalau kita border kayak ini, nah muncul nanti bordernya, udah bingung gitu. Nah terus jangan lupa button untuk nyapmitnya, button masukkan data. Nah terus tipenya submit. Nah, nanti kita lah bisa semuanya, nggak bisa, tinggal kita masukin logiknya baik. Nah kalau di MVC biasanya kita bikin controller kan, betul? Nah kalau di sini kita langsung baik bikin function, async function tambah kucing. Nah di sini parameternya form data, tipenya form data. Karena dia requestnya karena kita pakai elemen HTML form, kita pakai form data jadi. Nah jadi kita masukin dulu data-data yang kita masukin di sini. Kita pakai try catch supaya kita baca nangkep errornya. Nah, kita ambil dulu variable name. Kita ambil datanya form data get name. Nah, nanti dia bakal ambil value name yang di sini. Nah, terus kita jenisnya breed. Nah, sini breed. Terus yang terakhir state. Nah, state ini kan kalau di form data dia itu kan on off bukan true false kan. Nah, gimana cara ngakalinnya nih? Kita pertama assign dulu tipe datanya ke variabelnya boolean. Nah, terus di sini kita cek. Nah, kalau value string-nya sama dengan on, kita pakai ternary operator ya. Nah, kalau dia on, kita masukin value true. Kalau dia tidak on, kita masukin value false. Nah, kalau dia ada error, kita console error biar kelihatan errornya di console servernya. Nah, terus kita return null, return false lah. Supaya kita tahu ini berhasil apa tidak. Kalau dia true berhasil, kalau dia false gagal. Tapi kalau teman-teman nak mengembalikan objek juga tidak apa. Nah, pertama-tama kita pastikan dulu datanya masuk apa tidak. Kita console log name breed stick dulu di sini. Nah, di form teman-teman masukin actionnya. Actionnya namun function tadi tambah kucing. Nah, kenapa ini? Boleh ya. Oke. Nggak sama kayak sini. Oke, ada error. Kita baca dulu. Function cannot be passed directly. Oh, sorry. Ini klien ya. Nah, kalau teman-teman untuk membedai komponen klien sama server Cakmano, teman-teman tinggal tambahin deh directive di sini. Nah, terus untuk kita ini satu lagi, lupa aku. Nah, satu lagi kita di formnya. Di form ini kita masukin di sini asynchronous form lagi, sama form data juga. Form data. Terus kita await tambah kucing. Sorry, bukan kayak gini. Kita bikin masukin await ini ke kurung awal supaya kita bisa masuk logic slide ini. Terus kita kasih parameter user firm. Jadi action ini bakal berjalan di server. Nah, kita cek lagi. Masih error. Pening pala. GPT. Kita suruh ini. Ya ada ya. Oke, lupa aku pas ternyata. Dah. Masih nak baca? Ditutup dulu. Sabar. Kita baca dulu parameternya di sini. Form, void, permission. Kayak kan cetak sebentar aja deh. Oke. Nah, duitnya transfer di dana rally bisa dapat Kita troubleshooting dulu guys. Inilah salah satu ilmu programmer. Bisa nyari masalah. Kesini be. Bukan nyari masalah itu, bukan nyari tahu ya. Nyari masalah yang kita hadapi. Tidak ada. Kalau dia lebih dari 50, terus ada seperti hilang gerak. itu oh habis. Itu Oh iya di sini. masjid. Bisa dulu. Masjid. Ini switch up. Kakak tuh baru. Nah sudah. Kepala itu copas bela kali ya sih kalau lagi. Bener. Iya benar. 823 kan ya. Iya. Sorry Daripada kita nyari masalah lama kan kalau ada solusinya ngapa tidak langsung ambil solusinya baik. Itu apa tuh prinsip aku. benar. Masuk. Ya, thank you. Kita ambil F. Selasa kakak ngejar Selasa jam 2 ini. Jam suka. Aku data. Oh,
tahu Mas Adnan. Ini harus dipindah ya guys. Kita bikin file baru yang namanya action. Karena, waduh, kalau aku jelasin teknisnya ini karena kalau aku jelasin dulu ya. Karena Next.js sekarang dia kalau kita nak bikin directive yang memang terpisahnya, kita harus bikin file terpisah yang memang bakal dikompil di server. Sudah berjalan. Itu kayaknya masalahnya, kayaknya. Tapi belum kita identifikasi. Belum. Oke, di sini masih tes. Oke, kita import dulu ini ya. Import actionnya. 15 menit lagi. Export. 15 menit harus menjawab. Masih. Import di sini. 15 menit lagi. Import tambah Setelahnya kucing. apa? Setelah ini tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang sih? Masih tak baca? Apa Pak? Kita restart, terakhir lah. Mulai kate apa tuh? Kate solusi lagi nih, kita restart. Kita baca balik. Kalau ada aja. Anda tidak baca, bubar. Salah. Nah, masih tak baca ya. Coba kita ambil contoh tadi deh. Kalau nak kita identifikasi masalahnya kayaknya lama di sini. Kayaknya sinyalnya gitu. Iya. Koneksi. Iya bisa jadi juga. Iya. Kalau kita nak connect ke database-nya kan. Benar. Nah, Sinyalnya. kalau teman-teman jadinya kayak gini lah teman form nanti kita bikin function yang kita masuk ke di aksi dari form ini nanti dia bisa nambah. Nah, udah demonstrasikan deh. Kayaknya internet kita nih agak kurang Iya. friendly. Langsung siapa itu? Makanya pakai. Aturannya pakai sponsor. Saya tempatnya Telkom, nggak ada ini masih pakai pesaing kan. Nah, jadi aku jelasin dulu. Starlink ya? Nah, jadi singkatnya kalau teman-teman bikin form, koneksi. bikin server action di Next.js ini teman-teman bisa panggil satu pertama melalui fungsional, bisa on click, ya, bisa on click, bisa pakai form kayak gini. Nah, kalau form kayak gini dia pakai form data. Nah, kalau di klien sama, cuman formnya kita harus kita lapisi dengan use action state di sini. Nah, kayaknya kalau aku pakai ini boring kan, kita langsung pakai proyek aku ya. Nah, pakai proyek aku ini kita langsung turun lapangannya. Nah, ini startup aku ya juga namanya Evoting itu. Sebentar lagi launching versi terbaru. Nah, kayak aku bilang di Next itu kan ada yang namanya server komponen dan klien komponen. Nah, di sini kalau ini insya Allah kayaknya tidak ada masalah, soalnya database-nya di komputer aku ini lah. Oke, kita jalankan dulu ya. Nah, ini saya nambah hari ini. Siapa nama Ayu yang mengajar Sabar kita tunggu. Iya. Nah, kalau Next.js inilah kalau proyek itu besar. Sebenarnya bukan proyek yang besar, laptop aku nih deh yang lagi tentang-tentangnya. Oke. Sebentar aja saja. Nah, Masnya kalau kepet yang kan ke dashboard. itu kalau kepetnya Nah, aku nak sekalian masih tahu teman-teman bedanya server komponen sama klien komponen lah di lapangannya. Nah, di sini ada lagi nggak tadi? Ada lagi nggak tadi? Ada lagi nggak? Tidak. Nanti kan? Nah, berarti ini server komponen. Aku buktikan di sini. Nah, kalau kita buka network di sini, bakal ada dashboard. Nah, data-data voting gula ada di sini. Nah, jadi server komponen. Nah, cara mana kok klien? Tinggal masuk deh di salah satu voting yang aku bikin di sini. Oke, kita tunggu. Nah, ada loadingnya dulu. Ada loading, nanti baru datanya masuk. Nah, karena semua ini di rendernya di klien. Jadi singkatnya itulah bedanya. Nah, untuk server actionnya kalau teman-teman sudah pakai ini ya, sama kayak yang aku praktekin tadi. Kita masih pakai form di sini. Nah, kalau teman-teman buka di sini page, salah satu page settingnya. Nah, di sini aku masih pakai form juga. Sesuai dengan pengeluaran. Oh, mana form? Selama seminggu. Nah, sama kan? Kayak tadi, cuman bedanya di sini sudah aku lapisin. Nah, jadi singkatnya itulah kalau teman-teman nak bikin suatu operasi di Next.js. Jadi singkatnya tidak pakai controller lagi, langsung dari satu file ini lah. Nah, teman masukin galau-galau fungsinya ke satu file juga tidak apa-apa. Jadi itulah kelebihannya Next.js, abstraksinya tinggi. Jadi teman-teman tidak usah bingung lagi dengan yang namanya controller saat dengan view-nya. Nah, jadi untuk Next.js itulah yang bikin Next.js apa tuh lebih dari framework lain. Oke, kayaknya itu aja sih Kak. Ya, mana? Wih, canggih. Ya. Nah, jadi itulah singkatnya Next.js. Jadi kita masuk tidak perlu lagi yang namanya controller dan lain-lain. Aduh, pinggang aku sakit. Stretching.
Soalnya aku memang ada masalah pinggang guys. Umur berapa umur? Umur masih 30 berapa? 38 lah, masih 18. Terima kasih banyak Kak Ilmi. Bentar, kita ini dulu. Apa tanya jawab dulu? Sesi tanya jawab. Untuk ini 2 atau 3 Kak? 5 lah. Nah, jangan lah. Kita balik gitu. 5 aja. Ya, kita buka sesi 2 pertanyaan pertama. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Saya. Nah, oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang menjelang pagi. Selamat pagi menjelang siang. Pertanyaannya sederhana Kak Ilmi. Kak Ilmi itu tipikal yang belajarnya itu nonton tutorial di YouTube terus diikutin atau tahu nih ada teks-teks baru nih, teknologi baru nih, misalnya Next.js kan, langsung dokumentasi aja, yes, praktek gitu. Tahu gimana Kak? Ya, boleh Kak. Terus Pertanyaannya. pertanyaan kedua, Ya. Kak Ilmi itu awal mula belajar ngoding itu gimana? Latar belakangnya apa? Memang dari SMK atau gimana gitu kan? Kok bisa sejago ini? Oke, tidak jago-jagonya kok standar. Iya. Jadi ini salah satu pertanyaan yang menarik, yaitu cara belajar. Nah, Diskriminasi. mungkin aku tanya dulu sebelum aku jawab, teman-teman tipenya baca dokumentasi apa tutorial? Yang tutorial angkat tangan. Yang dokumentasi. Keren kali. Ada sedikit ya. Nah, jadi cara belajar aku itu sebenarnya simple kan. Bisa diomongin di antara kedua-duanya. Jadi kalau semisal aku pengen belajar sesuatu yang terbaru,